Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengupas masalah korupsi di Indonesia. Masalah ini tentu masih selalu aktual untuk kita bahas ya teman-teman. Sebab membahas masalah korupsi ini seperti mengurai benang kusut. Saya sebut demikian karena dari dulu hingga sekarang masalah korupsi ini sepertinya sulit sekali ditangani. Selalu ada kasus-kasus baru. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch atau ICW, sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut ICW, total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020 mencapai 1.298 orang. Dan masih menurut ICW, dari data tersebut tercatat praktek korupsi dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus. Setidaknya ada dua pertanyaan yang relevan untuk kita diskusikan di video kali ini, teman-teman. Pertama, mengapa di Indonesia ini korupsi sulit sekali untuk diberantas? Dan kedua, apa solusinya? Baik teman-teman, menurut teori struktural fungsional yang saya ingin kutip dari Parson, bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Teori struktural fungsional Parson dimulai dengan 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan, yang disebut dengan skema agile, yang merupakan singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Parson, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Mari kita bahas poin demi poin dari penjelasan Parson ini sebelum kita menyimpulkan apa yang menjadi akar masalah sehingga korupsi sulit ditangani di Indonesia. Pertama, adaptation atau adaptasi. Kaitan dengan ini, sebuah sistem harusnya mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kedua, goal attainment atau pencapaian tujuan, yang berarti sebuah sistem penting mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Adapun yang ketiga, integration atau integrasi. Maksudnya, sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketika fungsi pentingnya yaitu adaptation, goal attainment, dan yang nantinya akan kita bahas poinnya itu latensi. Ini harus mampu dikelola dalam pengertian integration ini. Dengan demikian, masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Dan terakhir, latensi, yaitu pemeliharaan pola, yaitu sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik dalam pengertian motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang daripada motivasi tersebut. Kembali ke pertanyaan, mengapa masalah korupsi ini begitu sulit ditangani di Indonesia? Berdasarkan teori struktural fungsional barusan yang saya bahas poin-poinnya tadi, maraknya korupsi itu bisa jadi disebabkan karena sistem sosial di Indonesia memang kurang mendukung terhadap kerja-kerja penanganan korupsi. Korupsi yang melanda hampir di semua lini kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Bukan tidak mungkin. Salah satu penyebabnya adalah
kegagalan atau disfungsi lembaga-lembaga negara, dan juga struktur sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ketidakberdayaan lembaga dan struktur sosial masyarakat dalam pengendalian sosial, dalam hal ini yaitu korupsi, bisa dipahami sebenarnya. Sebab ketika ada kasus-kasus korupsi, jelas hal ini dalam tanda kutip sedang terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian besar dari penyelenggara negara dan atau oleh sebagian besar pemimpin tengah-tengah masyarakat kita. Struktur masyarakat tidak lagi mampu menjalankan fungsinya bila sebagian besar anggotanya melakukan penyimpangan nilai dan norma yang dianut. Dari data kasus korupsi yang dirilis oleh ICW, sebagaimana yang sebelumnya telah saya singgung, dapat diperoleh gambaran betapa akutnya kasus korupsi di Indonesia. Dan parahnya, penyelenggara negara dan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang seharusnya bisa dijadikan contoh dalam pelaksanaan good government and clean government, justru banyak di antara mereka yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dalam sudut pandang struktural fungsional, kecenderungan ini jelas tengah menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi goal attainment-nya. Atau dengan kata lain, negara gagal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih yang dapat menyejahterakan rakyatnya dan dalam konteks ini tidak korupsi. Oknum-oknum penyelenggara negara dan pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang harusnya ikut aktif menyuarakan dan aktif pula dalam kerja-kerja meminimalkan jumlah kasus korupsi, justru sebaliknya dari apa yang kita simak di berbagai media massa, banyak di antara mereka yang justru ikut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah angka kasus korupsi di Indonesia. Demikian pula masyarakat kita, masyarakat yang selayaknya merawat nilai dan norma anti korupsi, seolah-olah tidak berdaya mengendalikan perilaku menyimpang warganya. Betul bahwa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat membawa dampak positif dan negatif. Ketidakmampuan struktur masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan bisa mendorong masyarakat bertindak di luar nilai dan norma. Nah, kegagalan masyarakat dalam melakukan integrasi antara nilai-nilai yang dianut dengan keinginan masyarakat mendorong masyarakat untuk berperilaku menyimpang yang akan berujung pada krisis karakter di masyarakat, termasuk korupsi ini. Sekali tiga uang, lingkungan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat mengalami masalah serupa. Kecuali itu pula, banyaknya praktek korupsi yang dianggap wajar dalam pengelolaan pendidikan dikarenakan lembaga pendidikan formalnya sudah mulai kehilangan ruhnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi kepada siswanya. Saya sebut demikian karena pendidikan formal juga telah banyak yang terkontaminasi dan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan, baik apakah itu kepentingan pribadi dari kepala sekolah, atau pejabat dinas pendidikan, atau kepentingan politik pemerintah daerahnya. Banyak kasus markup nilai, budaya mencontek yang terjadi secara sistemik, maupun banyaknya manipulasi dalam pengelolaan keuangan sekolah, ini mencerminkan hilangnya krisis karakter dari para pemangku di dunia pendidikan. Perguruan tinggi pun belum mempunyai kultur universitas yang tercermin dalam banyaknya kasus plagiat, rendahnya penghargaan akan sebuah karya, dan rendahnya integritas mahasiswa-mahasiswa yang dicetaknya. Kemampuan adaptasi manajemen sekolah atau perguruan tinggi terhadap perubahan regulasi maupun perilaku perkembangan siswa atau mahasiswa nampaknya tidak berhasil dalam konteks ini. Sehingga baik sekolah atau perguruan tinggi gagal mempertahankan pola atau latensi sebagai tempat menyemai dan menanam akan nilai-nilai karakter termasuk kaitannya dengan anti korupsi. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi sudah paham ya, mengapa korupsi seperti sulit ditangani masalahnya
dalam konteks Indonesia. Lantas, bagaimana solusinya? Menurut saya, upaya solusi dari masalah korupsi di Indonesia harus ditangani dengan berangkat dari upaya mengembalikan peran lembaga dan struktur sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terutama untuk kembali berpegang teguh pada nilai dan norma yang dianut masyarakat sehingga ia mampu mengendalikan adanya penyimpangan nilai dan norma yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Struktur masyarakat yang kuat secara fungsional akan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang stabil dan teratur. Dan yang paling penting, anti korupsi. Adanya transparansi, akuntabilitas, serta fungsi kontrol yang efektif dari berbagai elemen dan struktur masyarakat, termasuk pemerintah, juga dapat menjadi kendali atas masalah korupsi yang terjadi demikian akutnya di negara kita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selesai menonton video ini sampai habis. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan sampai ketemu di video berikutnya.